Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Kesehatan, Islam, iman adalah di antara sekian banyaknya karunia yang Allah anugerahkan kepada kita yang tentunya wajib kita syukuri. Bentuk dari nikmat besar itu pada subuh ini kita bisa sholat berjamaah, itu utama. Sholat subuh berjamaah. Bukan saja kita bersyukur kepada Allah kita bisa sholat subuh, tapi sholat subuh berjamaah ini tentu memiliki credit point, nilai tambah insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Rasul yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin Bapak Ibu, bagi yang pegang buku ya, silakan dibuka halaman 51. Ada yang pegang buku? Nah, ada. Silakan. Kalau yang belum dibagiin. Nah, buku kan ada ya, di inventaris masjid dibagikan sebisa-bisa. Halaman 51 surat Quraisy. Surat Quraisy. Sebagaimana biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 51. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Li'ila fi Quraisy, li'ila karena li'ilafi karena kebiasaan. Quraisy orang-orang Quraisy. Ilafihim kebiasaan mereka adalah rihlatas syita, rihla melakukan perjalanan. Rihla melakukan perjalanan asyita pada musim dingin, wassaif dan musim panas. Falyabudu maka hendaklah mereka menyembah. Falyabudu maka hendaklah mereka menyembah Rabba Tuhan hadzal bait ini rumah.
maksudnya Ka'bah. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah. Jadi bukan menyembah Ka'bah, menyembah Allah Rabb yang terimakan pemilik, penguasa hadzal bait, rumah ini. Alladzi at'amahum min ju', yang Tuhan Allah ini, Tuhan pemilik Ka'bah ini, alladzi yang at'amahum, telah memberi makan mereka, min ju', dari rasa lapar, wa amanahum, dan telah mengamankan mereka, min khauf, dari rasa takut. Hadirin jemaah berbahagia, surat Quraisy ini ada beberapa catatan kita yang terhitung pendek memang, tetapi ada paling tidak ya, ada 7 catatan poin-poin pokok yang kita anggap di dalam terkandung di dalam surah ini. Pertama adalah surat ini masih tergolong surat Makkiyah. Ingat istilah Makkiyah, Madaniyah. Makkiyah adalah surah atau ayat-ayat yang turun sebelum hijrah, itu aja. Sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surah yang turun setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini akan terus terulang-ulang insyaallah. Ya. Baik. Pada halaman 52 ada di situ kandungan ayat. Pertama, suku Quraisy adalah turunan dari Bani An-Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mutrika bin Ilyas bin Mudar. Nanti terus ke ujung-ujungnya sampai bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Kemudian catatan kedua, Ummu Hani binti Abi Thalib. Ya. Ini sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang di sini sudah kita terjemahkan. Jadi hadis-hadis yang panjang itu kita ambil terjemahannya saja. Bahasa Arabnya, teks Arabnya tidak kita libatkan, kecuali ada beberapa pertimbangan. Apa kata Nabi menurut riwayat dari Ummu Hani? Sesungguhnya Allah telah memberikan kelebihan kepada bangsa Quraisy dengan 7 keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum mereka dan tidak akan diberikan kepada siapapun sesudah mereka. Ada 7, ya, 7 keutamaan, kelebihan. Pertama, sesungguhnya kekhalifahan berada di tengah-tengah mereka. 2, penjaga Ka'bah atau hijabah berada di tengah-tengah mereka. Kemudian berikutnya, pemberian minum jamaah haji disebut dengan siqayah. Jadi kalau musim haji mereka itu mendapat amanah. Nah itu juga adalah suku Quraisy. Berikutnya lagi, kenabian berada di tengah-tengah mereka, yakni Nabi Muhammad SAW juga dari bangsa suku Quraisy. Berikutnya lagi, mereka ditolong atas serangan pasukan bergajah. Ingat, ya, sebelum kelahiran Nabi SAW yang dikenal dengan tahun gajah, pernah datang pasukan bergajah, datang dari Yaman untuk meruntuhkan Ka'bah, tapi gagal. Ya, dalam surah Al-Fil bahasan itu. Kemudian mereka menyembah Allah selama 7 tahun ketika tidak ada seorang pun yang menyembahnya selain dari mereka. Itu di Mekah di waktu itu. Jadi pernah terjadi sebuah kejadian yang luar biasa. Di Mekah itu kan banyak suku-sukunya. Nah yang menyembah Allah di kala itu yang murni ya di saat itu. Sebelum hadirnya Rasul SAW itu pernah selama 7 tahun yang menyembah Allah, yang memurnikan Allah hanya suku Quraisy. Pernah kejadian. Dan telah diturunkan kepada mereka sebuah surah dalam Al-Quran yang tidak disebutkan di dalamnya seorang pun selain mereka, itu surat Quraisy. Suku-suku lain tidak disebutkan.
Ini 7 keutamaan. Kemudian ini disebutkan di dalam kitab Asbabun Nuzul, ya, karya Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Kemudian catatan ketiga, di dalam riwayat bersumber dari Uwailah bin Al-Asqa disebutkan Rasulullah SAW bersabda begini, Inna Allah astafa Kinana min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinana. Tadi disebutkan turunannya kan dari Kinana. Allah telah memuliakan atau telah memilih Kinana dari turunan Ismail, min walad Ismail, dari anak Ismail turunan. Wastafa min bani Kinana Quraisy, dan dari turunan Kinana itu yaitu bangsa Quraisy. Wastafa min Quraisyin bani Hashim, dan Allah telah memuliakan dari suku Quraisy, bangsa Quraisy itu yaitu Puak, Bani itu kan bahasa kitanya Puak, ya, Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah telah memilih aku, memuliakan aku dari jalur turunan Bani Hashim. Nah, kalau ini kita sebutkan teks Arabnya karena berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, juga oleh Imam Muslim sebenarnya ini. Kemudian 4 catatan penting di dalam surat ini adalah Allah telah memberikan 2 karunia besar kepada bangsa Arab Quraisy, yaitu berupa 2 musim, musim dingin dan musim panas. Catatannya, musim dingin mereka melakukan perjalanan dan perdagangan ke daerah Yaman, karena Yaman terkenal dengan hawa panasnya. Ketika musim dingin datang, ini riwayat ini ya, nanti ada lagi yang lain disebutkan. Setiap musim dingin mereka melakukan perjalanan. Perjalanan mereka itu perjalanan dagang, Pak, ya. Gak ada yang wisata tok gitu, tapi intinya adalah dagang. Itu kalau musim dingin mereka ke Yaman. Yaman kan panas, jadi musim dingin pun di sana tidak terasa dingin, gitu. Sementara musim panas mereka melakukan perjalanan ke Syam, kan di Syam terkenal dengan daerah dingin. Syam itu dulu, sekarang sudah jadi 4 negara kalau tidak salah nih. Syam itu dulu Yordan, Palestina, Lebanon, Syria. Itu dulu tuh Syam ya. Yang disebut dengan bumi Syam itu yaitu Yordan atau Urdun ya. Kemudian Palestina, Lebanon, dan Syria atau Suria. Jadi kan terkenal dengan musim dinginnya. Jadi kalau musim panas mereka mengarahkan ya jalur dagang mereka ke Syam. Kalau musim dingin mereka ke Yaman. Tapi ada lagi pendapat lain yang menyebutkan jika musim dingin datang mereka berada di Mekah, sedangkan musim panas mereka pergi ke Taif. Ada. Jadi ini tidak ada perbedaan pendapat sebenarnya ini. Sebab kalau Taif itu kan dekat Pak, dan sekarang kan masuk Saudi. Malah umroh, ada umroh plus sebenarnya bukan umroh plus ya. Karena sebagai saudara kita umroh itu kan ditawarkan untuk ziarah ke Taif. Tapi ya ada baiknya juga, nampak tilas lah. Nabi kan pernah ke Taif, ya kemudian diusir. Ya sayangnya kalau ziarah ke Taif itu kita tidak diperkenalkan di mana tempat kejadian Nabi dilempari. Enggak. Paling kalau dibawa ke Taif, mau tawif kita membawa kemana? Ya tempat wisata ada kereta gantung. Lucunya yang paling banyak peminatnya kereta gantung itu bukan orang-orang Arab ya ziarah, tapi orang-orang ya Asia, ya Indonesia, ya Malaysia, ya Brunei juga. Ya. Nah kemudian kemana lagi kalau ke Taif itu ke tempat dekat
penyulingan minyak wangi. Biasanya ke situ aja itu, karena memang agak murah-murah, tapi ya tergantung kualitasnya juga ya. Nah, itu kan dekat. Hanya sayangnya kalau kita pergi ke Taif, jujur aja, Zuhur dan Asar kita hilang dalam pengertian tidak bisa sholat di Masjid Haram. Nggak bisa, nggak kobar. Iya, lumayan jauh Pak. Nah, gitu. Tetap sholat, kita sholat Zuhur ya sholat, Asar sholat, tapi masjidnya ada di daerah Taif sana. Kalau ke Mekah nggak kobar lagi. Makanya sebagian jemaah yang pikirannya bukan untuk jalan-jalan tapi untuk beribadah, mereka nggak mau ikut, nggak mau minyak wangi banyak di mana-mana gitu kan. Kenapa? Saya meninggalkan 2 waktu sholat yang tadinya kita mendapatkan sholat di Masjidil Haram yang menurut hadis Nabi yang sahih nilainya lebih baik daripada 100.000 sholat di Masjid Baitur Rahman, kira-kira gitu ya, atau Masjid Bamas sekalipun, saking mulianya. Jadi ada sebagai jemaah itu nggak mau ikut ziarah ke sana. Tapi kalau tidak, ya Taif itu lebih dingin dari Mekah, karena pegunungannya yang luar biasa. Jadi karena itu kalau musim dingin, orang-orang Quraisy di kala itu lebih memilih untuk tetap di Mekah. Kalau ke Taif lebih dingin lagi. Karena itu kalau musim panas mereka pergi ke Taif, musim dingin tetap di Mekah. Apakah ada perbedaan? Sebenarnya tidak berbeda. Jadi untuk pedagang-pedagang kelas kakap, nah itulah kira-kira ya, pedagang-pedagang kelas-kelas besar yang main internasional, gitu ya. Nah, maka musim panas mereka pergi ke Syam, gitu ya, tadi, dan musim dingin mereka pergi ke Yaman. Itu kan jaraknya kan jauh. Tapi pedagang-pedagang yang katakanlah tidak kelas-kelas besar, yang mainnya di sekitar Mekah. Dan Taif itu adalah juga tidak terlalu jauh dari Mekah. Perlu saya sampaikan sedikit hadirin yang berbahagia, bangsa Quraisy yang ada di Mekah itu kehidupan mereka kan dari dagang, berbeda dengan bangsa Arab yang ada di Yasrib atau Madinah di kemudian hari. Ya, itu beda. Kota Madinah itu subur, ya, luar biasa. Jadi tanahnya itu menerima bibit yang ditanam di sana. Makanya perdagangan dalam pengertian pertanian maksud saya itu tumbuh subur di Yasrib. Ya. Nah, kita sebut namanya Yasrib dulu ya, karena kan masih awal-awal. Madinah itu nanti kemudian hari setelah Nabi hijrah baru menjadi Madinah Al-Munawwarah atau Madinah An-Nabawiyah. Sebelumnya Yasrib. Kalau di Mekah mau tanam apa? Gunung, batu sekeliling. Jadi gunung-gunung semua. Makanya dalam Quran disebutkan Bakkah. Bukan Makkah ya, tapi Bakkah. Bakkah itu adalah dataran rendah. Jadi kiri kanannya itu gunung. Makanya dari tahun ke tahun, dari zaman dahulu, ya itu Ka'bah itu kan pernah banjir. Karena ketika hujan deras yang datangnya mungkin sekali setahun zaman dulu, sekarang udah mulai sering hujan karena perubahan iklim. Itu air dari mana-mana kan mencari dataran rendah. Makanya Ka'bah itu pernah dilanda banjir. Tahun 70-an aja banjirnya luar biasa. Ada sampai seleher orang di pelataran tawaf itu. Sampai seperti itu. Jadi batu aja sekeliling itu batu. Jadi tidak ada tumbuhan. Jadi kehidupan orang Arab Quraisy termasuk Arab-Arab yang lain atau pendatang lain yang ada di Mekah, itu kehidupan mereka itu murni dari dagang. Ya, dagang. Makanya nanti mohon maaf ya, tidak ada maksud kita mendiskreditkan usaha. Yang penting kan halal, ya. Makanya dari segi karakter Arab-Arab yang ada tinggal di Mekah dengan di Madinah itu agak sedikit berbeda.
Di Makkah itu persaingan hidup itu berat dari dulu sampai juga sampai sekarang. Karena dagang itu kan persaingan kan luar biasa. Iya. Kemudian daerahnya juga daerah terjal, gunung, bukit-bukit besar. Itu kan berbeda dengan orang yang hidup di dataran. Itu kan berbeda. Orang yang hidup di pegunungan itu kan berbeda karakter hidupnya dibandingkan dengan orang yang hidup di dataran. Itu beda. Tapi yang paling berat adalah usaha dagang. Dagang itu kan sangat kompetitif kan kita. Ya, mungkin dengan cara menurunkan harga supaya orang berpaling kepadanya atau dengan cara seperti apa? Kan prinsip dagang adalah dengan modal sedikit meraih untung sebanyak-banyak, itu kan prinsip dagang. Nah, hadirin, Makkah itu ramai dihadiri oleh orang hanya 3 bulan yang disebut dengan bulan haji. Al-Hajju Ashhurul Ma'lumat. Bulan haji itu ada pada beberapa bulan, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Bulan apa yaitu? Bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Sampai hari ini masih berlaku itu hukum. Kenapa bulan Syawal dikatakan bulan haji? Barang siapa ya yang berumrah di bulan Syawal, itu bisa dikonversi menjadi umroh haji tamattu nanti itu. Kan haji ada 3, ada haji tamattu yaitu umroh dulu baru haji. Ada haji kiran mengerjakan umroh haji berbarengan. Ada haji ifrad yang hanya mengerjakan ibadah haji tok tanpa umroh. Nah, masing-masing memiliki karakter berbeda. Haji kita khususnya jamaah Indonesia mungkin boleh dikatakan 100% itu hajinya haji tamattu. Umrah dulu baru haji. Misalnya ini. Ya, kalau ada misalnya orang kita pergi bekerja ke Saudi, ya mungkin di Mekah dan sekitarnya, dia datang di sana bulan Syawal. Ya, datang di sana bulan Syawal setelah puasa. Lalu dia umroh dulu, biasanya seperti itu. Umroh setelah itu dia bekerja di kantor atau di majikannya. Maka nanti ketika tanggal 9 Zulhijjah, jika dia diizinkan haji, dia langsung berpakaian ihram dari rumah majikannya atau dari tempat dia tinggal, berpakaian ihram, langsung niat haji, labbaik Allahumma hajjat, terus menuju ke Arafah untuk wukuf di Arafah. Maka dia sudah sah hajinya, haji tamattu, karena umrohnya sudah dilakukan di bulan Syawal. Bisa dipahami? Makanya bulan Syawal dikatakan bulan haji. Jadi zaman jahiliyah sebelumnya juga sama. Syawal, Zulqa'dah itu sudah ramai untuk datang ke Makkah. Orang-orang yang datang yang disebutkan ya'tina min kulli fajjin amik, mereka datang dari berbagai penjuru. Ya. Itu mereka datang ke Makkah. Untuk apa? Untuk berhaji. Tetapi mereka berhaji juga membawa dagangan dari daerah mereka masing-masing, entah cenderamata atau apa bentuknya. Jadi Makkah itu ramai dikunjungi Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bisa jadi lebih dari itu, ya masuk lagi ke Muharram bisa aja. Ya. Tapi yang terkenal itu seperti itu. Nah, kesempatan itulah yang dipakai oleh penduduk Makkah untuk melakukan transaksi perdagangan. Bisa dipahami? Gitu. Pastinya itu kompetitif, Pak. Persaingannya cukup ketat itu. Karena selama 3 bulan ini untuk berikhtiar mencari nafkah yang akan dihabiskan 9 bulan ke depan. Selain dari bulan-bulan tadi, yang 3 bulan itu tetap ada yang datang, tapi kan tidak musim haji. Ya, sampai sekarang pun Mekah tetap ramai dikunjungi orang. Tapi musim haji kan berbeda.
gelombang orang yang datang itu kan berbeda dibandingkan di luar musim haji. Oleh karena itu, ya, karunia Allah yang terbesar Allah berikan kepada bangsa Arab termasuk Quraisy dalam hal ini, sampai Allah turunkan surat Quraisy adalah selain mereka mengais rezeki, ya, pada bulan-bulan haji tadi, tapi juga mereka dikurniai Allah rezeki berupa musim panas dan musim dingin untuk melakukan perjalanan perdagangan. Nanti seperti kafilah gitu, kafilah. Kelompok dagang yang bisa 20 rombongan, gitu. 20 kafilah satu 20 onta lah katakan gitu ya. Satu kafilah bisa 15, ya tergantung kesepakatan mereka berangkat kapan. Jadi intinya hidup mereka dari dagang. Ya, tentu saja tidak sama ya nilai dagang mereka. Sama di kita juga ada dagang internasional, ada dagang antar provinsi, ada dagang kita sekedar buka warung depan rumah, kan dagang juga. Sama mereka juga seperti itu. Itu satu. Nah, karakter orang dagang secara umum, misalnya umumnya itu kan berbeda kan dengan tani. Tani itu persaingannya dari mana? Apalagi pertanian zaman dahulu. Kalau sekarang mungkin ada pupuk-pupuk yang bisa dimainkan. Dulu dari mana? Betul-betul hanya ya mengharapkan karunia Allah betul itu. Jagung misalnya, ya kita sirik dengan orang ini, jagung kita bisa lebih cepat berbuah dan jagung kan nggak bisa. Kurma ditanam bisa sama aja, apa maksudnya? Jadi betul-betul tingkat persaingan sebagai petani dengan dagang itu jauh berbeda. Kalau dagang kan bisa dengan suara teriak, murah, kan bisa seperti itu. Yang orang yang jauh pun bisa, oh di sana ada yang lebih murah. Walaupun ketika didatangi nggak murah juga, tapi bisa diakalin dengan iklan dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, yang membuat watak mereka agak berbeda. Penduduk Makkah secara umum, mereka hidup di tengah-tengah perbukitan, gunung mungkin. Kehidupan mereka lebih keras. Dan sumber air cuma satu, yaitu Zam-Zam yang di dekat Ka'bah. Mereka yang hidup jauh, ya risikonya apa? Mereka harus bekerja membawa air yang demikian jauh. Berbeda di Madinah. Madinah tempatnya, daerahnya datar, sumber air banyak, gitu. Jadi dua ini itu menyebabkan sedikit berbeda karakter penduduk Mekah dengan Madinah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa merasakan sekarang bagi yang sudah pergi ke sana umrah maupun haji. Kalau belanja mana yang lebih enak gitu aja. Belanja di toko, warungnya, tokonya di Mekah daripada di Madinah, itu beda banget. Ya, oke, kita lanjutkan. Kemudian, jadi baru dua pendapatnya ya. Pendapat pertama menyebutkan kalau musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka ke Syam. Pendapat kedua menyebutkan musim dingin mereka ke mana? Di Mekah, musim panas mereka ke Taif. Tapi hakikatnya tidak berbeda pendapat karena dibatasi oleh kelompok dagangnya. Kemudian D, pendapat lain mengatakan, ya dalam tafsir Al-Baghawi, mereka orang-orang Quraisy memiliki dua perjalanan dagang dalam setiap tahun. Salah satunya di musim dingin ke Yaman karena cuacanya lebih hangat, dan yang lainnya ke Syam. Tanah haram Makkah adalah lembah yang tandus, tidak ada tanaman dan tidak ada hewan ternak. Orang Quraisy hidup dari perdagangan dan perjalanan dagang mereka. Tidak ada seorang pun yang mengganggu mereka dengan keburukan. Mereka orang-orang Arab, ya termasuk ya mereka berkata begini, Quraisy adalah penduduk tanah haram, ya, Allah dan penjaga rumahnya. Jadi begini nih. Jadi
di Mekah itu kan penduduk Mekah kan bukan hanya suku Quraisy, ada suku-suku yang lain, ada penduduk lain kemudian ya lama tinggal di sana ya menjadi orang sana gitu. Dikatakan penduduk Mekah. Tapi kalau kafilah itu kafilah suku Quraisy, lintas mana saja mereka berjalan itu mereka aman. Dan semacam wallahu alam taruhlah bendera nih misalnya ini bendera Baitur Rahman, gitu ya. Ya, jadi daerah yang mereka lewati itu mereka aman karena mereka tahu ini kafilahnya Quraisy, ini kafilah yang punya Mekah, bahasa kita gitu deh ya. Mereka sangat dihormati, makanya ada kalimat wa amanahum min khauf, Allah amankan mereka dari rasa takut. Mau sedikit rombongannya mau banyak gak ada persoalan, gak ada berani ganggu, sebab kalau diganggu nanti tahun depan bisa-bisa kita dicekal, nggak bisa masuk ke kota Mekah. Dampaknya kan luar biasa. Padahal orang lain juga bernafsu untuk datang ke Mekah untuk melakukan perdagangan karena aktivitas jual beli yang begitu besar di Mekah selama 3 bulan itu. Entah mereka datangnya mau haji, itu urusan lain. Ini zaman jahiliyah masih seperti itu. Jadi karena Mekah menjadi semacam pertemuan tahunan, ya, konferensi tahunan internasional yang pastinya mengumpulkan banyak orang. Dengan demikian banyak kebutuhan orang. Nah di situ mereka datang. Oleh karena itu setiap suku Quraisy ini, kelompok dagangnya atau kafilah dagangnya datang ke Syam, bahkan yang jauh lagi ke Yaman, mereka aman, nggak ada yang sabotase gitu kan, yang ganggu mereka tuh nggak ada. Bisa dipahami? Ini karunia Allah yang luar biasa. Kemudian disebutkan, seandainya tidak ada 2 perjalanan dagang itu, kata Imam Al-Bawawi, mereka tidak akan dapat bertahan hidup di Makkah. Saking sulitnya kehidupan. Dan kalau bukan karena rasa aman di sekitar Baitullah, kata, mereka tidak akan bisa bebas beraktivitas. Namun seringnya mereka berpergian ke Yaman dan Syam menyulitkan mereka juga karena kan jarak jauh, bagaimanapun perjalanan jauh itu tetap aja nggak nyaman. Lalu wilayah ada disebutkan di dalam tafsirnya, wilayah Tabalah dan Jarasi dari negeri Yaman adalah daerah yang subur, maka mereka membawa makanan ke Mekah. Penduduk pesisir atau laut membawanya dengan kapal, dan penduduk daratan membawanya dengan unta dan keledai. Orang-orang pesisir mendarat di Jeddah, dan orang-orang dari daratan singgah di Muhassab. Negeri Syam juga menjadi subur, ya. Lalu mereka membawa makanan ke Mekah dan menurunkannya di Al-Abtar. Ini dagang zaman dulu apa bahasa kita itu bukan pakai mata duit, apa namanya? Ya, barter, ya, barter. Jadi barter aja, barter. Ya, misalnya yang situ sebagian maunya gandum, saya maunya kurma, kan barter. Pakaian dan sebagainya. Kemudian, maka kaum Quraisy pun bisa membeli makanan dari jarak dekat, dan Allah mencukupi mereka dari keperluan 2 perjalanan itu. Kita lanjutkan. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Falyabudu rabb hadzal bait. Karena mereka yang tadinya sulit mendapatkan panen, tapi dampak dari perdagangan, perputaran dagang, dan ada 2 musim yang mereka bisa pergi untuk dagang itu membuat mereka aman dari masalah yang dimakan, ya gitu ya, pangan aman pangan mereka. Yang kedua, wa amanahum min khauf, mereka juga aman dari rasa takut, gangguan dari mana-mana. Karena itulah Allah perintahkan mereka untuk menyembah siapa? Bukan menyembah patung-patung yang waktu itu ada sekitar 360 berhala sekitar Ka'bah. Bukan itu yang disembah, tapi Rabb hadzal bait, Rabb Allah pemilik Ka'bah ini. Karena dialah Allah, gitu ya, yang memberikan rasa aman kepada mereka, yang membukakan pintu pangan kepada mereka dengan adanya aktivitas dagang atau jual beli itu.
Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Yang kelima, Allah mengamankan mereka dari rasa ketakutan karena Allah telah menjadikan kota Makkah sebagai kota haram. Kan nggak boleh berperang, nggak boleh macam-macam di situ selama di Makkah itu. Ya, menjadikan kota Makkah kota haram, kota yang dihormati, haram untuk melakukan berbagai tindak kejahatan di dalamnya. Tidak boleh berbuat onar dan kekacauan, sebagaimana dapat dilihat dari berbagai dalil, baik dari Quran maupun hadis Nabi. Pertama, firman Allah, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim afabil batil yu'minun min la yakfurun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, haraman aminan, maksudnya Mekah, tanah yang haram. Sedangkan manusia di sekitarnya merampok. Di sekitarnya yang namanya penjahat, di mana-mana ada kehidupan ekonomi susah, ya terjadilah yang jelek-jelek. Tapi Mekah tetap aman. Ya. Dalam hadis Nabi disebutkan, itu kan ayat Quran surat Al-Ankabut ayat 67. Dalam hadis Nabi disebutkan begini, ya. Inna hadzal balad haramallahu yauma khalaqas samawati wal ardh. Negeri ini Makkah telah Allah haramkan. Haramkan sini maksudnya Allah haramkan tindak kejahatan di situ, kriminal. Allah hormati, ya, negeri itu pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika sudah lama. Fa huwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Maka negeri ini Makkah adalah negeri haram yang dengan kehormatan dari Allah sampai yaumil qiyamah. Wa innahu lam yahillal qitalu fihi li ahadin qabli. Negeri ini tidak dibolehkan berperang seorang pun, ya, dengan kelompok banyak sebelum aku. Walam yahillal li illa sa'atan minar, kecuali dihalalkan bagiku dulu pernah sesaat pernah terjadi. Bahwa haram menghormatilah yaumil qiyamah, maka negeri haram sampai yaumil qiyamah. Dikatakan la yuqtalu sawquhu wa la yunaffiru sawduhu, ya, pohon-pohonnya tidak boleh ditebang, bahkan buruannya tidak boleh hewan-hewan buruan tidak boleh dibunuh. Bahkan kalau ketemu luqatah, bahasa kita itu barang yang tercecer gitu ya, itu nggak boleh diambil. Kalaupun diambil harus diumumkan siapa pemiliknya. Bayangkan aja, ada riwayat menyebutkan itu selama 1 tahun, Pak. Kenapa? Nanti musim haji musim depan nanti diumumkan. Dulu nih siapa yang kehilangan barang ini, misalnya dengan ciri-ciri ini gitu kan. Sampai seperti itu, ya. Nah, ini yang kelima. Yang keenam, catatan kita, Allah mengamankan mereka dari kelaparan dengan cara menjadikan setiap tahun orang-orang datang berkunjung ke Baitullah, ya, yang berada di kota Makkah dari berbagai penjuru untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini telah saya sampaikan tadi. Karena itulah ada dua nikmat Allah yang sangat besar pada mereka, bangsa Quraisy. Pertama, Allah cukupkan mereka pangannya dengan bermacam cara tadi, ya, dengan cara dagang. Mereka harus keluar 2 musim yang mereka miliki. Tapi bisa juga orang datang, rezeki datang melalui musim haji tadi. Itu mereka Allah amankan. Alladzi at'amahum min ju'. Yang kedua, Allah telah amankan mereka dari rasa ketakutan. Orang lain pergi safar, ya jangankan dulu. Sekarang aja, tapi sekarang udah mulai gak kurang ya. Kalau orang lewat lintas Sumatera misalnya, kenapa itu barang-barang truk-truk besar itu konvoy mereka itu, ya, lewat Palembang, Lampung ke sana itu sampai ke Riau, kan ada bajing loncat apa istilahnya, ya. Nah, untuk orang Quraisy dari dulu itu mereka sudah nggak ada bajing loncat, nggak ada perampok di tengah jalan.
Kalaupun ada yang mintai mereka, udah dekat, oh nggak jadi. Kenapa? Ini kafilahnya orang Quraisy. Oleh karena itulah Allah membuka cakrawala mereka, Allah membuka zihin, otak mereka, akal mereka dengan memerintahkan sembahlah Allah yang telah memberikan karunia pangan rezeki kepada kalian, yang telah mendatangkan rasa aman. Bukan Tuhan-Tuhan berhala yang banyak itu, karena berhala-berhala tidak bisa berbuat apa. Jangan lupa hadirin Bapak, Ibu, orang Arab Quraisy yang musyrik sekalipun, mereka kan tetap yakin Allah itu ada kan? Kan banyak ayat-ayat dalam Quran. Wahai sa'al tahu ya Muhammad, kalau kamu tanya mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab siapa? Allah. Kalau kamu tanya mereka, mayarkum min samai wal ardh, siapa menurunkan rezeki baik dari langit maupun dari bumi, maksudnya melalui hujan, lalu tumbuh-tumbuhan tumbuh. Mereka menjawab siapa? Allah. Mereka mesti yakin dengan Allah. Karena itulah Allah tekankan kepada mereka bahwa yang memberi rezeki kalian bukan berhala tetapi Allah. Yang memberikan rasa aman kepada kalian bukan berhala tetapi Allah. Maka falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah kalian menyembah Tuhan ini, yakni Tuhan pemilik penguasa Ka'bah. Karena dialah allazi at'amahum min ju'. Dialah yang telah memberikan kalian pangan, membuat kalian aman dari rasa lapar, dan wa amana bi khauf, dan membuat kalian aman dari rasa takut. Sampai di sini udah ratusan ribuan tahun tidak ada ulama-ulama yang berbeda pendapat dalam menafsirkan ini. Kecuali belakangan ini dalam kasus MBG. Udah dapat video-videonya? Misalnya menteri apa tuh yang ngurus tanah itu? Pokoknya Pak Nusron Wahid deh namanya. Dapat nggak belum videonya memakai ayat ini? MBG itu bagus. Ya oke, kita setuju aja MBG. Kenapa? Allah berfirman allazi at'amahum min ju'. Lah, allazi itu maksudnya siapa sih? Itu artinya kan iya. Kalau orang ngaji, allazi itu namanya isim mausul. Satu kalimat penghubung. Kan at'amahum min ju', kan allazi at'amah. Boleh tengok Qurannya. Allazi yang at'amahum, memberi makan mereka min ju' dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan aman mereka rasa takut. Nah, lalu yang itu yang mana? Makanya ada allazi yang mana? Yang rabb hadzal bait, itu maksudnya. Jadi yang membuat mereka aman dari rasa takut, membuat mereka kenyang dari lapar itu siapa? Rabb hadzal bait, itu Allah Jalla wa Ala. Kalau mau jalankan MBG silakan. Tapi nggak usah cocok logi. Pakai ayat-ayat dipaksa untuk dalil, salah, batil namanya. Paham nggak tuh? Kan tidak semuanya harus pakai ayat kan? Harus buat parkiran harus pakai ayat, pakai hadis. Kan gitu kan? Enggak juga. Ya. Bagaimana parkiran teratur misalnya seperti itu kan? Jadi enggak, untuk yang duniawi ini ya kalau ada ayat bismillah, kalau tidak jangan dipaksa. Ini ada lagi soal ustaz. Tahu tak ustaz apa Allah alam. Sana mempergunakan allazi at'amahum min ju' untuk memberikan hukum kepada MBG. Bagus, silakan aja. Kan nggak ada juga orang yang dipersoalkan mungkin bukan MBG-nya. Nah ini yang udah rame ini sekarang nih kan. Udah ya. Nah, gitu. Kayak yang dikritik itu bukan masalah makanan bergizinya itu, bukan. Mungkin teknisnya, caranya, dan seterusnya. Tapi dengan berjalannya waktu, sekarang kan sudah mulai agak mengkerucut tujuannya, yaitu ibu hamil, gitu kan. Anak-anak yang masih berusia apa gitu, yang perlu digizi perhatikan.
Kalau dulu kan enggak semuanya. Nah ini kan masalah persoalannya itu aja. Oke, saya tidak mempersoalkan MBG ini. Itu bukan urusan saya, itu satu orang-orang gede. Ya, gede jabatan, gede badan gitu ya. Kalau saya kan enggak, ya, saya kecil di sini saya. Kalau Pak Dadan itu kan gede badannya, cocok lah gitu. Nah, oke ya. Jadi hadirin berbahagia, jangan dipaksa-paksa. Ya, merangkum ayat gitu ya, untuk memperkuat sebuah argumen. Kalau memang tidak ada, ya jalan aja. Kalau memang baik, secara konstitusi kita tidak menyalahi, oke kan? Ya silakan. Tidak perlu juga memakai ayat Quran. Gitu. Spiritnya boleh dari Al-Quran, spiritnya. Pakainya surat Al-Ma'un yang ayat yang bulan lalu kita jelaskan sini. Itu kan spiritnya luar biasa ya. Bagaimana fikih sosial surat Al-Ma'un itu? Kalau bisa kita berada pada garda terdepan untuk menghadapi tantangan kita, itu menghadapi fakir miskin, kesulitan ekonomi. Kalaupun tidak ada, minimal kita yahuddu ada kaum miskin, memberikan inspirasi, memberikan masukan. Ingat dulu saya sampaikan pada kita di sini nggak boleh ada anak-anak yatim, orang-orang miskin yang anaknya nggak sekolah di lingkungan kita ini. Kalau ada yang tidak sekolah karena tidak mau, nah itu bukan urusan kita. Tapi kalau ada yang mereka tidak sekolah minimal ke SMA karena tidak ada biaya, kan warga kita dosa, bisa dosa kolektif kita. Karena sendiri kan nggak mungkin kita bisa menanganinya. Tapi kalau rame-rame, saya yakin Pak, di masjid ini bisa diprogramkan kita 5 juta setiap Jumat bisa masuk duit itu. Sampaikan aja. Nih kebutuhan kita untuk biaya anak sekolah, anak asuh kita. Di sini ada 10 orang, 5 orang misalnya gitu kan, SMP 5 orang, SMA. Dengan kebutuhan biaya misalnya 5 juta per bulan. Saya yakin Pak, kaum muslimin mau ngasih duit. Kalau sendiri kuat nggak kita? Bisa jadi kita nggak kuat, bisa jadi kita kuat. Tapi kalau rame-rame bisa. Nah, kan ada tuh fikih sosialnya itu tinggi banget tuh surat Al-Ma'un itu. Tinggi itu. Sampai-sampai wallahu a'lam kononnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, itu sampai diprotes oleh murid-muridnya. Pak Kiai, ini kita ngaji kok ayatnya nggak pindah-pindah, kok Al-Ma'un aja terus. Al-Ma'un, setiap ngaji Al-Ma'un, Al-Ma'un. Wallah, saya pasang konon ya, karena kan tidak mendapatkan saya sumber sesungguhnya dari orang ke orang aja. Kata dia, bagaimana kita mau pindah ke surat lain kalau surat ini belum kita amalkan? Itu namanya fikih sosial. Itu aja dipakai, kenapa tidak? Kenapa harus kalau MBG dianggap bagian dari mengaplikasikan ayat ini, lalu siapa yang disembah? Nah, Pak Presiden. Jadi nggak benar cara berpikir. Satu. Yang kedua, orang yang memakai istilah cocoklogi, mencocok-cocokkan walaupun tidak cocok, itu terindikasi dosanya besar. Karena Allah, Rasulullah bersabda, "Man qala fil Qur'an bighairi ilmin falyatabawa ma'al minan." Barang siapa yang menafsirkan Quran tanpa ilmu, hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Karena itu Rasulullah SAW berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmizi, para ulama sepakat haram hukumnya menafsirkan Quran tanpa ilmu. Gak boleh semua orang bisa berkomentar tentang ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan rahmat Allah, berkah Allah senantiasa berlimpah kepada kita semua, insyaallah. Silakan, biasa sebelum kita bubaran biasanya ada tanya jawab. Silakan bertanya, mudah-mudahan bisa saya jawab semampu mampu saya. Makasih. Silakan Bapak Ibu, ini ngaji kan dari kita untuk kita nih. Kita diskusi sama-sama belajar kita di sini. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang akan saya tanyakan yaitu tadi Pak Ustadz menjelaskan menggunakan ayat untuk suatu argumen. Nah itu mohon maaf akibat apa sampai terjadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akibatnya adalah pertama, dia tidak punya ilmu dan tidak belajar adab. Ya, tidak belajar adab. Jangankan untuk menafsirkan ayat, Bapak Ibu, menafsirkan perbuatan manusia aja, cipta manusia itu, menafsirkan konstitusi saja, kan nggak bisa semua kita. Menafsirkan Pancasila saja, kita bisa semuanya, gitu kan? Nggak bisa, ya. Apalagi yang lain, menafsirkan rumus-rumus aja. Itu kan nggak bisa semua orang. Misalnya dalam dunia penelitian ada kualitatif, ala kuantitatif. Kuantitatif kan pakai rumus kan nggak bisa semua orang juga. Jadi semuanya itu ada ilmunya. Nah akibatnya dia tidak punya ilmu dengan Quran dan tidak punya adab dengan Al-Quran. Makanya buku ini terbit kalau tidak salah, dulu itu terbitnya ini Agus ya. Catat pertama Agustus, September, Oktober. Di November terbit lagi buku saya satu, itu pengantar ulumul Quran. Kapan-kapan kalau ini udah selesai boleh kita bahas itu nanti. Itu belajar tentang adab kepada Quran. Banyak, berapa? 13 pasal kalau tidak salah. Salah satu adab dari Quran itu adalah tidak boleh menafsirkan Quran serampangan alias tanpa ilmu. Nih, ada dua hadis riwayat Imam At-Tirmidzi saya baca ya Bu ya. Hadis pertama begini. Man qala fil Quran ya, bila ilmin falyatabawwa ma minan. Barang siapa yang menafsirkan Quran tanpa ilmu, oke? Maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Berarti kan haram hukumnya. Hadis kedua, man qala fil Quran bi ra'yihi fa in asaba faqad akhta. Barang siapa yang menafsirkan Quran dengan ra'yi, dengan pendapatnya semata. Ini menurut saya kan pendapat semata tuh. Sekalipun benar, nilainya tetap salah. Kenapa tidak pakai ilmu? Di situ berharganya itu ilmu. Nah, contoh begini. Kalau manusia menilai, misalnya nih, kita tanya Ibu si A, Bu, 5 kali 5 berapa Bu? 25. Dia jawab sekenanya aja 25. B jawab, Bu, ibu yang B, 5 kali 5 berapa? 25. Dia pikir tuh 5 kali, betul 5. Yang tadi jawab sekenanya aja. Tahu-tahu hasilnya sama-sama benar ya. Yang menjawab pakai ilmu, kalau dulu kita sampai belajar pakai lidi ya. 5. Artinya secara eksak dipertanggungjawabkan 5 ke 5 sama dengan 25. Kalau ini enggak, pokoknya jawab aja 25. Tahu-tahu hasilnya sama. Kalau manusia, kalau guru yang ngasih nilai sama nih, sama-sama nilai 10, benar, orang benar kok. B yang punya ilmu nilainya segitu, C tanpa ilmu tapi jawab sekenanya nilainya sama. Paham? Tapi kalau di sisi Allah tidak. Yang ini dihargai oleh Allah. Kalau ini walaupun benar, papat tetap dia salah. Kenapa salah? Lancang. Nah itu bahayanya. Ya, bahayanya sampai itu. Oke, saya ambil satu contoh. Kalau di sini ada nggak kitab hadis terjemahan Riyadhus Shalihin? Ada nggak? Kan banyak buku tuh. Ada? Ada ya? Terjemahan Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Kalau ada nanti boleh ditengok. Tengok bab taubat nanti. Bab taubat baca di situ. Saya nomor hadisnya saya lupa. Singkatnya begini. Ada orang, ini bahayanya tidak punya ilmu ini. Ada orang zaman dahulu, zaman Bani Israel sebelumnya Nabi Muhammad SAW. Situ dikatakan begini. Ada orang telah membunuh 99 orang.
Nah ini udah maklum ini ceritanya. Dia ingin bertobat. Dia datang ke satu negeri, satu daerah. Pak, tunjukkan sini mana orang alim. Saya mau bertobat. Lalu ditunjukkan dia kepada seseorang. Menurut orang ini dia alim, tahu-tahu dia tidak alim. Dia ahli ibadah iya, dia rajin beribadah iya, tapi dia tidak banyak punya ilmu, Pak. Lalu dia datang kepada orang tersebut, Pak, saya sudah membunuh 99 orang, saya mau tobat. Paham li taubatan, maka adakah tobatku masih diterima? Dia, oh enggak, 99, ya enggak lah. Orang satu aja jahanam, ini 99. Emosi dia, emosi langsung dibunuh. Genaplah 100. Udah. Tapi keinginan tobat masih ada. Tanya lagi, mana? Akhirnya ditunjukkan kepada seorang. Ibadahnya biasa saja, tapi dia ahli ilmu. Tanya ke sana. Saya sudah bunuh 100 orang. Ahli taubatan. Maka adakah kesempatan untuk bertobat? Oh, ada. Tidak ada satu pun yang bisa menjadi penghalang antara kamu dan Allah untuk bertobat. Tapi syaratnya kamu harus tinggalkan negeri ini. Negeri ini tidak baik untuk kamu. Tidak cocok untuk pertumbuhan iman kamu. Pergilah ke negeri sana. Ditunjukkan di sana ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang menjadi penyembah Allah. Nanti sampai di sana kamu ikut mereka penyembah Allah. Saking pengennya bertobat, dia pun pergi. Di tengah jalan qadarullah, ajal pun datang. Mati tuh di tengah jalan. Datang dua malaikat rebutan. Satu malaikat azab yang mengatakan ini milik gua. Yang satu malaikat rahmat yang mengatakan ini milik gua. Malaikat azab mengatakan, dia dosanya udah 100 orang. Ya, belum berbuat baik, belum berbuat apa-apa. Iya, gua dong, hak gua nih. Malaikat rahmat mengatakan tidak. Dia sudah datang untuk bertobat. Tapi kan belum nyampe, jadi satu-satuan. Pada Abu Malak. Kemudian datanglah satu malaikat. Dalam hadis disebutkan itu malaikat Jibril alaihissalam. Ya udah diukur aja mana yang lebih dekat ke kampung yang dituju atau ke kampung yang ditinggal. Bapak Ibu hadirin, ini hadis sahih Rasulullah, wajib kita imani. Kan sabda Nabi. Hasil ukuran itu diukur ke sana sini. Qadarullah itu lebih dekat 1 jengkal ke negeri yang dituju. Kata hakim, maka ini miliknya malaikat rahmat. Artinya tobatnya diterima. Ini dijadikan oleh para ulama tentang bahayanya memberi fatwa tanpa ilmu. Bayangkan itu. Bukan saja dosa orang ini bertambah dari 99 jadi 100, dia pun jadi korban. Kenapa? Karena kecerobohan memberikan pendapat. Orang mau tobat, 99, satu aja jahanam. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh mukmin sengaja, satu jahanam. Ini 99. Bukan saja dia nambah dosanya kena bunuh orang lagi jadi 100, tapi dia jadi korban. Paham? Di zaman Rasul pernah juga kejadian yang di awal-awal itu salah seorang sahabat meninggal dunia. Sudah dalam keadaan luka, dalam safar, dalam perang, dalam keadaan luka, diperban. Kemudian terjadilah satu kasus di situ, dia mimpi basah. Paham tuh? Mimpi basah itu kalau mau sholat harusnya kan mandi. Sementara dia perban kena luka berat. Kata sahabat, salah satu sahabat, ya dia wajib mandi, kalau nggak bisa sholat. Mandi, basah dan infeksi, meninggal. Sampai berita kepada Nabi, Nabi marah, kamu telah membunuh saudara. Kenapa? Dia tidak punya ilmu. Paham? Sebenarnya kan kalau sakit kan tidak begitu. Ada tayamum namanya. Tayamum itu bukan hanya untuk ganti wudhu, tapi juga ganti mandi janabah. Kalau perempuan bisa ganti mandi haid, bayangkan. Paham ya? Dan banyak lagi. Jadi bahayanya luar biasa, Bu.
memberikan fatwa tanpa ilmu. Karena itu tidak semua orang punya otoritas gitu ya, katakanlah gitu ya, untuk memberikan fatwa. Kita wajib bertanya, iya. Allah memerintahkan fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanya kepada orang yang tahu. Gitu. Masalah listrik, tanya kepada ahli listrik. Kan itu. Masalah tafsir, tanya kepada orang yang paham tafsir. Hadis juga demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas pertanyaan Ibu. Mudah-mudahan jawaban ini menjadi pencerah bagi kita semua, insyaallah. Cukup ya? Cukup. Waktu kita udah panjang, udah lewat sekitar 15 menit ya. Lewat itu saya udah masuk suruh. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga rahmat Allah, berkat Allah senantiasa terlibat bagi kita semua. Sebagaimana kebiasaan kita di waktu yang ijabah ini, untuk agung ini, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu kepada Allah Taala. Ya Allah ya Rahman Rahim, limpahkan rahmat kasih sayang kepada kami para tamu yang hadir pada semua hari yang mulia ini. Kami mohon kepada Allah terhadap para orang tua kami yang telah mendahului kami. Ampuni segala dosa kesalahan mereka, terimalah segala amal ibadah mereka, lapangkan kubur mereka, jadikan kubur mereka bagi terdahulu miriatul jannah, dan masukkan mereka ke dalam jannah-Mu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terhadap para orang tua kami yang masih hidup bersama kami, jika ada di antara mereka yang sakit dalam keadaan sakit, berikan kesembuhan kepada mereka, angkatlah penyakit mereka sehingga mereka bisa sehat kembali sebagaimana sedia kalanya. Jadikan mereka sabar ya Allah, ikhlas menerima penyakit mereka sehingga menjadi gugur dan dosa-dosa mereka. Ya Allah ya Rahman, jadikan kami anak-anak cucu yang ikhlas merawat mereka. Jadikan bakti kami kepada mereka sebagai penggugur dan dosa-dosa kesalahan kami. Ya Allah ya Rahman Rahim. Namun jika pada saatnya, pada saat yang tepat menurutmu, Engkau panggil mereka ke hadirat-Mu, panggil mereka dengan husnul khatimah, mengucapkan kalimat-Mu yang mulia, la ilaha illallah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikanlah anak cucu turunan kami dzurriyyatan thayyibah, anak-anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa mengabdi kepada-Mu, menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, contoh teladan, dan jadikan mereka anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan jadikan mereka kelak menjadi pejuang di negeri yang kami cintai. Ya Allah, jadikan keluarga kami yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan keluarga kami yang damai, aman. Jika ada persoalan antara suami istri di antara kami, antara orang tua dengan anak, jangan Engkau serahkan urusan itu kepada kami tanpa bantuan dari-Mu. Karena kami yakin ya Allah, tidak ada satupun kebaikan yang bisa kami selesaikan, yang bisa kami lakukan kecuali dengan pertolongan-Mu. Karena itu curahkan bantuan pertolongan-Mu kepada kami. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan negeri kami negeri yang aman, tentram. Berikan petunjuk hidayah Ustaz Rahmat kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga bisa menjalankan kepemimpinannya, membawa kami kepada arah yang lebih baik demi kesejahteraan bangsa dan rakyat ini. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.